Ya, masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi persiapan ujian nasional mata pelajaran sosiologi, dan tentunya masih bersama Bapak Puji di sini yang akan tetap membahas materi hari ini. Untuk teman-teman sekalian, tidak lupa terus saya mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dapat menghubungi kami melalui telepon, SMS maupun juga dapat mengunjungi Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan kita akan masih membahas nih Pak Puji ya. Baik. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita masih akan membahas mengenai interaksi sosial itu sendiri. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat bahwa interaksi sosial itu, proses interaksi sosial itu sendiri dibedakan atas asosiatif dan disosiatif. Baik. Nah, asosiatif tadi sudah kita singgung ya di depan seperti apa. Nah, bentuk dari interaksi sosial itu sendiri ada yang namanya kooperasi, itu adalah kerjasama, akomodasi ini penyesuaian, kemudian akulturasi ini adalah peleburan ya, peleburan. Jadi ada dua unsur yang melebur, itu namanya akulturasi. Nah, ketiga hal ini adalah dalam proses yang asosiatif. Sedangkan kompetisi, persaingan, kontravensi ini konflik tertutup ya, terselubung. Kalau sudah terbuka namanya konflik itu sendiri. Yang ketiga ini adalah bentuk dari yang disosiatif. Nah, nanti pertanyaan itu dalam soal yang sama bisa lari ke kooperasi, bisa lari ke kompetisi atau ke konflik dan seterusnya. Jadi juga dibedakan Pak ya, antara asosiatif sendiri dengan disosiatif sendiri. Betul. Itu bentuknya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Mungkin untuk merefresh aja, asosiatif ini adalah dalam bentuk kerjasama, disosiatif ini dalam menuju bentuk konflik. Itu saja. Konflik. Iya. Oke. Terima kasih Pak Puji, dan kita langsung menuju ke soal yang berikutnya Pak, soal yang ke-8. Baik. Nah, perhatikan beberapa interaksi sosial berikut ya. Nah, ini ada ibu yang sedang kelihatannya ini anaknya agak, nah ini pengemis, ada interaksi di situ dengan orang yang berada di kendaraan. Nah, pertama, bapak memukul anaknya karena tidak mendengarkan nasihatnya. Nah, ya. 2, pergi mengunjungi teman yang sedang sakit. 3, menyuruh pergi seorang pengemis dengan cara membentak. 4, berdiskusi untuk belajar tentang masalah sosial. Ya. Pertanyaannya adalah, interaksi sosial di atas yang menunjukkan sifat disosiatif, sekali lagi ini disosiatif, adalah 1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah? Sekali lagi yang disosiatif. Artinya, kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, yang disosiatif berarti akan menuju bentuk konflik. Bapak mukul anaknya, berarti terjadi disosiatif karena akan menuju pada bentuk konflik. Tapi ini mudah-mudahan Bapak tidak memukul, ini dalam soal aja ya, karena Bapak itu sayang sama anaknya. Kecuali anaknya udah keterlaluan sekali ini sini nih. Baik. Bandel ya. Pergi mengunjungi teman berarti akan kooperatif, asosiatif. Menyuruh pergi orang pengemis dengan membentak. Nah, ini berarti disosiatif. Diskusi itu adalah dalam bentuk asosiatif. Nah, sekarang pergi mengunjungi teman, menyuruh anak pergi seorang pengemis. Nah, di sini yang disosiatif adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Nah, ini yang dalam bentuk disosiatif. Nah, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Puji atas pembahasan soal nomor 8. Dan teman-teman sekalian, tampaknya kita sudah ada pertanyaan lagi dari teman-teman di rumah melalui SMS dari nomor 08963086 sekian. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan interaksi sosial paguyuban dengan patembayan? Ya, itu dia tadi pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya, dan segera kita bahas bersama Pak Puji di sini. Pak Puji, apa bedanya interaksi sosial paguyuban dan patembayan? Perbedaannya seperti apa, Pak? Sebenarnya paguyuban dan patembayan itu adalah bentuk kelompok, ya, kelompok sosial, kelompok paguyuban dan kelompok patembayan. Di antara perbedaan dari kedua kelompok tadi, salah satunya adalah bahwa dalam paguyuban interaksinya itu lebih bersifat personal. Gitu. Jadi ketemu secara langsung, personal, tradisional, gitu ya. Karena paguyuban itu dibentuk oleh batiniah dari kelompok itu, mungkin dari hubungan kekerabatan, hubungan tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan patembayan, hubungan sosial atau interaksinya itu punya nuansa keuntungan ekonomi. Jadi untung rugi. Saya mau berhubungan dengan orang itu, tapi untungnya apa gitu. Baik. Kalau dalam paguyuban itu tidak seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Nanti di kelompok sosial.
Dan jelas sekali tadi jawaban dan pembahasan dari Pak Puji mengenai pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman di rumah. Dan kita akan segera melanjutkan pembahasan ini untuk soal yang berikutnya, soal nomor 9. Pak Puji, soal nomor 9 ini, mari kita bahas. Baik. Ini merefresh ke depan. Perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan cara menyantuni para yatim piatu yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Sikap warga sekolah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor A, identifikasi, B, motivasi, C, imitasi, D, sugesti, dan E, empati. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa kata kuncinya. Kata kuncinya adalah di sini ada pensantunan pada yatim piatu, berarti dia punya satu keadaan yang sangat membawa kita dalam prihatinan ya, sehingga ada rasa kasih sayang untuk menyantuni. Berarti seperti yang soal yang di awal tadi, jawabannya apa nih Mas Reza? Jawabannya tadi adalah empati, betul. Nah, para siswa di rumah pasti lebih sudah benar, bisa, Pak, ya? Sudah benar-benar. Nah, ini empati sosial. Kuncinya, kalau ada empati, biasanya simpati itu tidak dimunculkan. Karena Pak ini nanti agak sedikit punya batas yang agak tipis seperti itu. Takutnya perbedaannya betul, sedikit, Pak, ya? Betul. Seperti itu. Iya. Baiklah, terima kasih Pak Puji. Dan tampaknya kita sudah ada pertanyaan lagi melalui Facebook dari Rian Nugraha Kurniawan. Iya, tampaknya Rian bertanya lagi. Pertanyaannya adalah, apa saja dampak negatif dari kontravensi dan konflik bagi kehidupan masyarakat umum? Ya, terima kasih buat Rian atas pertanyaannya dan segera kita jawab bersama Pak Puji di sini. Pak Puji, apa saja dampak negatif dari kontravensi dan konflik bagi kehidupan masyarakat umum? Baik, kontravensi itu adalah konflik yang tertutup. Baik. Jadi ada satu perasaan pada orang lain tapi belum secara terbuka ingin menjatuhkan, tapi baru misalnya wah ini agak menjelekkan seperti itu ya. Kalau konflik itu sudah terbuka, dampaknya konflik itu secara ekstra kelompok itu akan merugikan, selalu merugikan konflik itu. Tapi di dalam kelompok sendiri ada yang positif, solidaritasnya meningkat. Itu dampak dari konflik maupun kontravensi. Jadi sebaiknya dihindari, Pak, ya? Betul, semangatnya semakin kuat untuk dalam kelompok, pada kelompok lain, tapi itu mengalahkan. Jadi jelek seperti itu. Iya, itu dia tadi jawaban dari Pak Puji atas pertanyaan Rian dari Bandung, dari Facebook. Dan seperti janji saya di awal tadi, kita akan ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi teman-teman yang sampai ketinggalan, karena di sana sudah ada Kadit di sana. Halo Kadit. Halo Kak Reza. Apa kabar? Baik nih, Kak Reza sendiri apa kabar nih? Baik, sehat-sehat selalu. Iya. Gimana nih Kadit, soal-soal yang akan diberikan kepada teman-teman hari ini? Kayaknya teman-teman di rumah bisa menjawab nih Kak Reza. Tentunya kalau tadi sudah menyimak ya. Betul banget Kak Reza. Jadi tidak susah dong? Tidak susah, bagi teman-teman di rumah pasti benar-benar yakin bisa menjawab. Iya, baiklah. Langsung saja Kadit, silahkan. Oke. Saatnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya, halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi sama Kak Adit di sini dalam acara Kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, gampang banget, tinggal telepon aja di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Nah, apa sih hadiahnya buat kalian semua? Ini nih, Kak Adit akan kasih ini nih buat kalian teman-teman yang di rumah. Menarik kan? Oke. Pasti penasaran nih sama pertanyaannya. Oke, Kadit bacain ya pertanyaannya. Syarat terbentuknya interaksi sosial adalah A. Komunikasi, atau B. Sugesti. Sekali lagi, syarat terbentuknya interaksi sosial adalah A. Komunikasi, atau B. Sugesti. Nah, kalau kalian udah tahu jawabannya, langsung aja tinggal telepon ke sini nih. Telepon di 0800 140 3046. Gampang kan pertanyaannya? Iya. Oke, Kadit bacain sekali lagi ya. Syarat terbentuknya interaksi sosial adalah A. Komunikasi, atau B. Sugesti. Ayo, udah tahu jawabannya? Sekali lagi nih dibaca ini. Syarat terbentuknya interaksi sosial adalah A. Komunikasi, atau B. Sugesti. Iya, kayaknya ada penelpon masuk nih ya. Ya, halo. Halo. Ceria. Ya, halo. Ya. Iya, cerdik, cepat, cermat, dan ceria.
Iya, dengan siapa di mana? Dengan Kicono. Kisono di mana? Kicono di SMA Santo Lukas 1. Sunter, Oke, Jakarta. Kisono. Iya. Kisono langsung apa? Langsung aja nih jawabannya apa nih? Jawabannya A, komunikasi. Yakin yang A? Iya. Oke, Kisono jawabannya betul sekali. Jangan tutup dulu ya, karena pihak kami akan minta biodata kamu. Oke, saatnya kita balik lagi ke Kak Reza. Iya, terima kasih untuk Kak Adit atas kuis si kuadrannya dan selamat buat Kisono di Jakarta yang sudah berhasil menjawab pertanyaan tadi dengan tepat. Tadi tepat Pak ya jawabannya adalah komunikasi. Alhamdulillah bisa terjawab dengan Bisa tepat. terjawab dengan tepat. Berarti dia menyimak dari awal sampai Dari akhir. awal, betul. Iya. Kita sudah sampai di akhir segmen nih Pak Puji dan tadi kita sudah berbicara mengenai tindakan sosial, interaksi sosial dan faktor-faktornya. Dan hubungan di antara keduanya itu apa Pak? Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Nah, dari interaksi sosial inilah kemudian akan terjadi aktivitas kehidupan yang lain. Misalnya tidak mungkin ada sosialisasi, tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin orang bentuk kelompok kalau tidak ada interaksi sosial. Oleh karena itu interaksi sosial ini merupakan dasar dari keseluruhan kegiatan hidup manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena apa? Karena manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Mulai dari lahir sampai kita mati, itu semua memerlukan orang lain. Jadi sebagai objek yang paling mendasar dalam sosiologi adalah interaksi sosial. Jadi bisa dikatakan tadi tidak ada kehidupan kalau tidak ada interaksi sosial, seperti itu Pak ya? Betul ya, mungkin hidup secara sempit dia bisa hidup aja sih bisa, tapi tidak bisa mempertahankan diri ya, eksistensinya tidak bisa. Karena justru seseorang itu akan hidup dengan lingkungannya Pak ya? Betul, dengan lingkungan baik alam maupun lingkungan sosial. Dan tadi kita sudah membahas juga Pak, pelajaran sosiologi ini banyak juga kemiripan soal-soal tadi. Betul. Mungkin Bapak ada tips atau trik mengenai persiapan ujian nasional atau dalam menghadapi soal teman-teman pada saat ujian nasional nanti? Baik. Untuk menjawab sosiologi memang kadang-kadang permasalahan itu kok jawabannya mirip-mirip. Tapi yang perlu sangat diperhatikan adalah perhatikan kata kunci dari pertanyaan itu. Karena dengan kata kunci itu, insya Allah jawaban opsi yang akan dipilih itu tidak meleset. Karena kadang-kadang lu kok mirip ini, tapi pasti di dalam soal itu ada kata kuncinya. Kalau tidak ada kata kuncinya, karena ini ilmu sosial, jadi bisa bias kemana-mana gitu. Pasti ada kata kunci. Nah, perhatikan kata kunci itu dan arah-arah dari kata kunci itu menuju kepada jawaban yang mana. Iya, baiklah Pak Puji. Ya, itu dia tadi kesimpulan dan tips dan trik dari Pak Puji mengenai materi sosiologi dalam persiapan ujian nasional. Dan terima kasih teman-teman karena kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya Reza Ramadansyah, Bapak Puji dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.